Pemirsa, sidang perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan memasuki tahap akhir. Kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, hakim memutuskan Cinta resmi bercerai dengan Taha. Jika pada sidang-sidang sebelumnya, baik Cinta maupun Taha terlihat hadir dalam persidangan, namun pada saat sidang putusan cerai keduanya, justru memilih untuk tak hadir dalam sidang putusan cerai dan hanya diwakili kuasa hukumnya saja. Sayangnya, kuasa hukum Cinta pun seolah enggan membeberkan perihal putusan sidang cerai kliennya itu. Kapan Bang selanjutnya Bang? Bahwa penggugat selaku istri dari tergugat memohon untuk dikabulkan bercerai dengan tergugat. Hanya itu aja yang dia minta, dan itu perkaranya sudah berjalan dan sudah dibuktikan baik dengan bukti tertulis maupun pokoknya pembuktiannya sudah dibuktikan, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan tergugat itu beralasan dan dikabulkan. Gitu. Alasannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat itu. Sehingga karena sudah terbukti, karena sudah sudah berjalan persidangan dan sudah dibuktikan oleh penggugat, maka majelis hakim mengabulkan. Kalau dikabulkan oleh pengadilan ini adalah jatuhnya talak 1 bain sugro. Baik, masih sangat-sangat baik, nggak ada masalah sebenarnya, dan kita juga sudah menerima dua-duanya kesepakatan bersama. Ya, sejak awal menggugat cerai Taha, Cinta memang tak menuntut pembagian harta gonogini. Yang diinginkan Cinta hanyalah bisa segera berpisah dari Taha. Karena penggugat mengajukan hanya itu aja, hanya perkawinannya aja yang diputuskan dengan dikabulkan oleh pengadilan itu adalah jatuh talak 1 bain sugro. Selain itu tidak. Meski sudah diputus cerai, hakim memberikan waktu 14 hari kepada pihak Taha untuk mengajukan banding jika tak menerima keputusan cerai yang telah ditetapkan. Namun jika pihak Taha tidak ada upaya banding, Cinta bisa mengantongi akta cerai dan resmi menyandang status janda. Putusan hari ini harus diberitahukan ke pihak tergugat atau suaminya. Kalau selama putusan ini telah diterima oleh pihak tergugat, terima dulu nih, ditambah dengan 14 hari, selama itu tergugat tidak mengajukan upaya hukum atau tidak banding, maka setelah lampau 14 hari, setelah diterima isi putusannya oleh tergugat tidak upaya hukum, maka nanti akan terbit akte cerai. Gagalnya rumah tangga Cinta dan Taha membuat Cinta harus kembali menyandang status janda untuk yang keempat kalinya. Harapan Cinta jika rumah tangganya bersama Taha akan langgeng, nyatanya hanya tinggal kenangan. Pernikahannya dengan Taha hanya bertahan selama 2 tahun saja. Jika sidang Cinta Penelope sudah mencapai akhir, sebaliknya sidang perceraian Sinta Bahir dengan Indra Kristianto masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemarin sidang perceraian Sinta dan Indra kembali digelar dengan beragendakan keterangan saksi dari pihak Sinta, namun sidang terpaksa ditunda lantaran ketua majelis hakim berhalangan hadir dan sidang akan kembali dilanjutkan 2 minggu lagi. Lantas siapa saja saksi yang akan dihadirkan Sinta nanti? Untuk acara hari ini, acara berupa bukti surat dan bukti saksi, yang mana pada hari ini sebetulnya seharusnya minggu kemarin, cuma karena minggu kemarin dari pihak Indranya tidak datang, maka ditunda 1 minggu untuk hari ini. Dan untuk acara hari ini, karena majelis hakim yang mulia dia lagi ada keperluan, maka ditunda untuk sidang hari ini, dia menjadi untuk 2 minggu ke depan. Betul. Ya, sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak Sinta. Jika pihak Sinta konsisten hadir di persidangan, sebaliknya pihak Indra justru memilih untuk tak hadir di persidangan hingga berujung pada putusan sidang. Lantas apa alasan Indra enggan hadir dalam sidang perceraian dirinya dengan Sinta? Lantas benarkah pihak Sinta sudah mengetahui jika Indra tak akan hadir dalam proses perceraian? Kalau untuk bukti-bukti perjanjian itu saya tidak bisa disampaikan di muka umum ini ya, karena itu bersifatnya sangat pribadi sih.
Saksi biasanya untuk dari kita itu 2. Iya, 2 saksi itu setiap persidangan. Saksi itu biasanya yang mengetahui mungkin rumah tangga mereka dari mulai menikah atau mungkin dari mereka pernah berdebat atau segala macamnya itu diketahui. Jadi seperti itu sih, boleh dari keluarga, dari orang lain, dari teman. Sudah tahu. Karena sebelumnya itu dari pihak tergugat itu dia sudah jumpa pers di salah satu YouTube ada, mereka menyatakan tidak akan pernah hadir sampai dengan putusan akhir. Ketidakhadiran pihak Indra dalam proses persidangan seolah makin memuluskan jalan Sinta untuk bisa segera bercerai dari Indra, lantaran hakim akan memutuskan perceraian Sinta dengan Indra secara fair stake. Sekarang kita kalau masalah sidang kayak gini kita nggak ada istilah keuntungan ya, karena kita proses sesuai dengan jalur yang ada. Jadi kalau misalnya untuk masalah dari pihak Indra tidak datang, itu maka kita akan nanti first strike jatuhnya. Dalam arti itu dimenangkan oleh Sinta tanpa hadir dari tergugat. Sementara itu, sidang lanjutan gugatan Rick Blazensky kepada Tamara Blazensky masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan saksi dari tergugat, yakni pihak Tamara. Tamara hari ini menghadirkan 2 orang saksi yang dianggap mampu meringankan Tamara. Lantas siapa saja saksi yang dihadirkan pihak Tamara? Hari ini sidang saksi ya, saksi dari tergugat, saksi dari Tamara. Yang dihadirkan 2 orang saksi, yang satu adalah kerabat keluarga, yang satu adalah orang yang bekerja desain interior pada saat Tamara merapikan rumah. Yang pada intinya saksi itu menjelaskan bahwa Tamara sudah tinggal di Bali dari tahun 2000-an. Kehadiran daripada saksi yang dihadirkan oleh tergugat, yaitu tergugatnya di sini kan Tamara Blazensky, sangat disayangkan apa yang sudah disampaikan oleh para saksi. 2 saksi itu nggak ada kaitannya dengan pokok perkara daripada gugatan kami, yaitu Wan Prestasi. Ya, persidangan terkait gugatan Rick terhadap Tamara memang sudah cukup lama bergulir. Pihak Tamara menepis jika dirinya enggan membayar terkait biaya pengobatan almarhum ayahnya. Namun Tamara berdalih jika pembayaran bisa diambil dari aset yang diwariskan ayahnya, yakni hotel yang dikelola oleh Rick. Tamara ingin jika hotel tersebut dijual dan hasilnya dibagikan secara merata kepada para ahli waris. Lantas benarkah Tamara tak pernah mendapat keuntungan dari hotel yang dikelola Rick? Memberatkan, mungkin kalimatnya itu tendensius ya, gitu. Tidak ada yang memberatkan di sini, semuanya ringan-ringan saja. Yang namanya pengobatan orang tua ya memang harus dibayar, cuman cara bayarnya ini yang lagi mesti digarisi seperti apa gitu kan, bukan tidak harus dibayar, tapi dengan caranya gitu. Bapaknya meninggalkan aset yang tidak sedikit gitu loh, yang nilainya jauh daripada yang dibicarakan ini, yang digugat ini gitu loh. Ini kan nilainya sekitar 1 miliaran ya gitu, nilai apa yang harus dibayar untuk rumah sakit bapaknya. Dipotong dengan biaya jual hotelnya dijual, habis itu dipotong biaya-biaya semua, jangankan biaya rumah sakit. Mungkin ada biaya lain apabila ada dan yang benar disetujui, disepakati oleh para ahli waris, ya akan dipotong. Itu kan punya kewajiban seorang anak ya gitu. Kalau istilahnya menyampaikan soal warisan ya, itu hak waris, tentunya nggak patut lah kalau kita bicarakan di dalam gugatan di sini ya. Dimana kita ini kan hanya fokus dalam pokok perkaranya Wan Prestasi. Tak pernah mendapat keuntungan dari hotel peninggalan almarhum ayahnya sejak tahun 2001. Hal ini tentu saja membuat Tamara sedih dan meminta Rick untuk menjual hotel yang hasilnya nanti dibagikan kepada ahli waris. Lantas benarkah Tamara berharap bisa menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan Rick? Ini tegas dan digarisbawahi bahwa Tamara tidak pernah mendapatkan dividen, keuntungan atau hasil yang diberikan dari hotel tersebut secara aturan-aturan. Sejak tahun dari 2001 bapaknya meninggal, 2005 Tamara berpindah ke dalam pemegang saham, sebagai pemegang saham tidak pernah dapat.
sampai dengan saat ini tidak ada, ya kami harapkan semua pihak terketuk hatinya untuk segera berdamai gitu Pak Ari, mungkin berdamai gitu. Ya dari sejak awal pun juga persidangan awal kan juga kita sudah melakukan mediasi ya. Dalam mediasi ini juga sudah diberikan kesempatan untuk bisa saling menyampaikan apa keinginan dari masing-masing. Nah, sampai jalannya persidangan ini pun juga sebenarnya ada kesempatan kok. Diberikan kesempatan untuk bisa berdamai, untuk melakukan mediasi di luar daripada pengadilan. Nah, dari pihak penggugat yaitu Pak Ari, kita welcome. Ya, sejak bercerai dengan Michael Lewis, Tamara memang memilih menetap di Bali. Namun kehidupan Tamara jauh dari kemewahan, apalagi Tamara kini tak lagi aktif di industri hiburan tanah air. Hal inilah yang membuat Tamara berjuang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari aset peninggalan sang ayah. Tamara pun berharap jika sidang selanjutnya akan digelar 2 minggu lagi dengan agenda kesimpulan, Tamara bisa berkomunikasi dengan Rick dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Ya bagaimana? Ya lihat saja seperti ini. Memang tidak harmonis dari awal. Ya lihat aja. Saya sudah tidak bisa mampu dan saya tidak mampu untuk berbicara hubungan saya bagaimana. Tetapi kan dengan kejadian ini seorang kakak yang paling tua yang masih hidup menggugat adik kandungnya sendiri. Sidang selanjutnya tanggal 2 minggu dari sekarang, tanggal 12 September 2024. Agendanya kesimpulan. Karena sekarang sudah ada sistem ECOT ya, jadi kesimpulan itu cukup di-upload di ECOT saja. Kita nggak perlu hadir, kecuali hadir nanti amar putusan.